Nah, kita akan membaca hadis tentang khuf tadi. Khuf itu ya alas kaki yang mirip kayak sepatu, tapi mirip kayak kaos kaki. Kalau kaos kaki itu nggak bisa melindungi, jadi kalau jalan di batu kita sakit. Kalau sepatu bisa melindungi, tapi gampang dicopot. Nah, khuf adalah alas yang dipakai dan sekali pakai itu lama, bisa sebulan, 2 bulan gitu, tergantung orang yang mau makainya. Karena itulah nanti ada pembahasan. Dan itu tadi, pembahasan khuf sekarang tidak relevan karena sudah tidak dipakai. Tapi karena Nabi pernah membahas, kita bisa pakai untuk menjelaskan orang yang mengenakan APD kalau saat pandemi. Kalau nggak pandemi, ada juga orang yang pakai APD masih, dan mungkin orang-orang yang mirip seperti APD itu. Baik, ini babnya bab al-mashi alal khuffain, mengusap khuf saat wudu. Perlu saya sampaikan, dalam wudu itu ada 2. Pertama ghuslun, yang kedua mashun. Ghuslun itu relatif airnya banyak, Pak. Kalau mashun itu cukup air di tangan lalu kita usapkan begini saja. Nah, kalau dalam wudu itu yang ghuslun itu wajah, tangan sama kaki. Yang mashun itu kepala. Jadi kalau ada wudu kepalanya begini itu sudah sah. Cuma begini aja, Pak. Tapi kalau tangan nggak bisa begini-gini. Harus seginilah gitu airnya ya. Diratakan gitu. Baik. Ini khuf. An Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawadda wa ahwaitu li ansi'a khuffaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Dari Mughirah bin Syu'bah, beliau menceritakan, saya pernah membantu Nabi berwudu. Membantu berwudu itu lumrah terjadi, Pak, di zaman Nabi. Jadi gambarannya itu ada wadah air gitu ya, mungkin semacam kendi gitu ya. Nanti dia ngumpahkan, nanti yang wudu yang ambil. Bukan kayak kita kerannya nggak bisa habis, enggak. Kalau pakai keran kan airnya banyak. Kalau pakai ketel itu kan ya pas begini tuang, kalau udah selesai diangkat lagi, jadi nggak ada air terbuang gitu kira-kira. Nah, Nabi dan para sahabat saling membantu untuk berwudu, Pak. Saling membantu. Nah, dalam hadis ini bukan sekedar membantu Nabi mengambil air, tapi sahabat berinisiatif mencopotkan khuf Nabi. Kata Nabi, da'huma, gak usah dicopot. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Karena saat aku mengenakan khuf ini, saya sudah suci, jadi gak usah dicopot. Ini lagi-lagi kalau kita pakai dalam konteks orang yang mengenakan APD, itu wudunya harusnya nggak usah kena muka, nggak usah kena tangan, cukup usap saja bagian APD yang kepala, bagian tangan. Lah, emang begitu? Inilah ijtihad fikih. Zaman Nabi nggak ada orang pakai APD. Nanti kita berijtihad. Nah, sebagian ulama membolehkan, sebagian tidak. Itu pasti. Tinggal dipilih. Kalau saya pribadi, orang yang pakai APD harus sholat, nggak bisa nggak sholat, harus sholat. Tapi kalau mereka pakai APD dibuka tutup membahayakan, darurat, masyakot, ya pakai aja terus gimana? Pakai hadis khuf. Ini saya nggak tahu, nanti mungkin ada kejadian lagi yang mirip, yang mungkin sekarang ada orang yang dirawat penyakit menular, yang merawatnya harus pakai APD, ya sudah wudunya ambil air, usap di bagian APD-nya, ambil air, usap lagi bagian APD-nya, usap saja, nggak usah banyak airnya. Kalau diusap tuh nggak merusak pakaian, Pak. Beda kalau diguyur, kira-kira begitu. Tapi kan Nabi nggak nyontoin, ya zaman Nabi belum ada orang yang mengenakan APD. Terus gimana? Ya pilihannya, dia sholat tanpa wudu atau dia sholat dengan wudu ala mashul khuffain. Saya memilih yang kedua, tetap sholat dengan wudu dengan mengenakan khuf. Seperti orang mengenakan khuf. Nah, kemudian Wan Sauban radhiyallahu anhu qol ba'atsa Rasul sallallahu alaihi wasallam sariyatan famarahum ayyamsahu al-asaib ya'ni al-amaim wa tasakhin ya'ni al-khifaf rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Sahih al-Hakim. Nabi mengutus pasukan perang, lalu Nabi bilang, nanti kalau kamu wudu, wudulah dengan mengusap asaib atau
imamah itu sorban, tapi mungkin sorban perang beda dengan sorban sholat Pak ya. Itu kata Nabi kalau wudhu nggak usah dicopot, lagi perang. Ini pakai pakaian besi Pak, nggak usah dicopot. Di konteks zaman dulu Pak ya. Orang zaman dulu pakai pakaian besi, pakai kepala, ada pelindung kepala namanya tuh migfar. Migfar itu besi dibikin begini-gini Pak, ditaruh di kepala, jadi dia bisa menyesuaikan bentuk kepala, bukan besi yang kayak helm. Kalau helm kan ada yang muat, ada yang enggak. Nah itu bisa menahan sedikit kalau ada pedang gitu. Itu Nabi migfar pakai itu kalau perang. Nah kalau pakaiannya tentara itu pakaian yang ribet tadi itu, sholatnya gimana? Khuf. Nah ini buka lagi berarti militer-militer yang kombatan perang itu, atau saya itu termasuk penggemar Gultor Pak ya. Konon katanya orang Gultor itu seleksi susah Pak ya, penanggulangan teroris itu kan pakai helm, pakai Google, pakai apa. Itu kalau lagi mau sholat, kalau dia sedang berpakaian itu, ya sholat dengan pakaian itu. Masa sih Pak? Lah kalau nggak begitu gimana coba fikihnya? Jangan merumuskan fikih yang kemudian tidak menjadi solusi. Nah, bagi orang-orang yang mengenakan pakaian itu, wudunya gimana? Ya usap. Jangan suruh buka begini, lagi perang buka, aduh repot banget ya. Orang berperang Bapak, kalau lihat sekarang misalnya, yang saya nggak tahu ya, perang yang saya lihat, mungkin kalau di film nggak cocok kali Pak ya, tapi di berita lah, di berita-berita gitu. Itu kan orang yang berperang tuh pakai pakaiannya tebel, kalau Bapak suruh wudu digulung dulu begitu, kayaknya susah itu Pak ya. Gulung begini, lalu kakinya dibuka, sepatunya, ngikat sepatu aja susah, kok disuruh buka lagi. Kalau lagi perang, kecuali lagi damai kayak kita. Makanya saya bilang orang-orang itu jangan merumuskan fikih itu berdasarkan kondisi dia. Fikih itu nanti akan fleksibel tergantung orang. Nah di sini Nabi bilang, usap saja amaim kamu, jadi nggak usah copot helm perangmu, usap saja pas kepala. Nah, saya nggak cocok dengan fikih ini, nggak apa-apa, nggak cocok. Saya akan menawarkan opsi bagi teman-teman TNI yang sedang mungkin latihan. Latihan TNI itu nggak bisa Pak ya, lagi latihan juga adzan zuhur lalu jamaah begitu, nggak bisa Pak ya. Saya nggak tahu, saya belum pernah aktif di TNI. Tapi ya kalau lagi latihan gimana sholatnya? Menyesuaikan. Di sini Nabi bilang, ayam sahu alal asoib wal watasakhir. Usap saja kepalamu itu di atas sorbannya, dan usap saja kakimu dengan di atas khufnya, nggak usah dicopot. Masya Allah, saya menyampaikan ini dan saya tidak tahu fikih Bapak itu kemudian cocok dengan pendapat saya atau tidak. Tapi saya perlu menyampaikan ini supaya fikih kita memang nampak sekali fleksibilitasnya. Sebab kalau nggak disampaikan nanti kesannya fikih kaku Pak, fikih kaku. Padahal fikih bisa diamalkan siapapun.